Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Prasasti. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, semester 6. Baiklah, di video saya kali ini saya akan menceritakan yaitu cerita rakyat yang berjudul Putri Hijau, yang berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan. Langsung saja simak videonya ya. Legenda Putri Hijau. Pada zaman dahulu kala, di daerah Medan Deli terdapat sebuah kerajaan bernama Istana Garsip yang lokasinya berbatasan dengan Teluk Aru dan Sungai Rokan. Tak jauh dari kerajaan tersebut, terdapat kerajaan Aceh yang tengah jaya-jayanya. Untuk menghindari partikan yang tak diinginkan, kerajaan Garsip pindah ke sebuah daerah di tepi pantai Selat Malaka yang dikenal dengan nama Deli Tua. Kerajaan tersebut diperintah oleh raja yang dikenal dengan nama Sultan Sulaiman. Ia memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama bernama Mambang Yazid, yang kedua Mambang Khayalih, dan yang ketiga Putri Hijau. Nah, masing-masing dari ketiga anak tersebut memiliki kesaktian yang berbeda-beda. Mambang Yazid bisa mengubah dirinya menjadi seekor naga, dan Mambang Khayalih bisa berubah menjadi meriam, sementara Putri Hijau bisa mengeluarkan cahaya hijau yang indah ketika malam bulan purnama. Selain mengeluarkan cahaya hijau dari tubuhnya, Putri Hijau juga memiliki kelebihan lain, yaitu wajahnya yang sangat cantik dan sifatnya bersahaja. Pesona Putri Hijau. Nah, pada suatu malam bulan purnama, Putri Hijau berjalan di sekitar taman Istana Deli Tua, Medan, dan seperti biasanya tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang indah dan biasanya terlihat dari kerajaan tetangga, yaitu Aceh. Cahaya indah tersebut membuat Sultan Muqayyad Syah, sang raja dari kerajaan Aceh, terpesona. Ia langsung mengutus para pengawalnya untuk mencari tahu asal dari cahaya hijau tersebut. Setelah beberapa saat, mereka memberitahu kalau cahaya tersebut berasal dari Putri Sultan Deli yang cantik jelita. Mendengar jawaban tersebut, Sultan Aceh berkeinginan untuk menikahi sang putri. Melalui para pengawalnya, ia mengirimkan beberapa perhiasan untuk menunjukkan bahwa keinginannya melamar Putri Hijau tersebut. Namun, lamaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh sang putri. Hal tersebut tentu saja membuat sang sultan marah. Ia merasa sang putri sudah menghinanya dan menantangnya berperang. Tanpa menunggu waktu lama, Sultan Muqayyad Syah langsung mengirimkan ratusan prajurit untuk menghancurkan Deli Tua. Peperangan pun dimulai. Peperangan antara kerajaan Aceh dan Deli Tua pun tak dapat dihindari. Namun, ratusan prajurit yang dikirim dari Aceh itu rupanya justru harus menelan pil kekalahan. Tak hanya pasukan Deli lebih kuat, tapi benteng pertahanannya juga tak bisa dilewati sama sekali. Sultan Muqayyad Syah pun mencari tahu untuk bisa mengalahkan kerajaan Deli Tua. Setelah dipikirkan strategi liciknya, yaitu dengan cara menambahkan meriam berpeluru koin emas. Nah, ketika meriam tersebut ditembakkan ke arah kerajaan Deli Tua, para prajurit pun berlindung jadi sibuk memunguti koin-koin yang berserakan. Nah, saat itu bala tentara Sultan Muqayyad Syah langsung menyerang dan berhasil menaklukkan para prajurit Deli Tua. Mambang Khayalih tidak terima dengan kekalahan kerajaannya. Ia pun langsung mengubah dirinya menjadi meriam dan menembakkan peluru secara berturut-turut ke arah musuh. Namun, karena ia menembak pelurunya terlalu gencar dan lama, meriam jelmaan Mambang Khayalih menjadi sangat panas. Nah, tak lama kemudian, meriam tersebut terbelah menjadi 2 dan terlempar jauh. Bagian ujungnya terbuang jauh hingga perbatasan Aceh, sementara pangkalnya tetap tinggal di Deli Tua. Karena keadaan sudah kacau balau, kerajaan Deli Tua akhirnya mengakui kekalahannya. Tak lama kemudian, hal itu Putri Hijau pun ditawan oleh Sultan Muqayyad Syah.
Sebelum dibawa ke kerajaan Aceh, Mambang Yazid meminta pada sang sultan untuk memasukkan Putri Hijau ke dalam sebuah peti kaca. Kemudian ia juga memberikan persyaratan agar Sultan Aceh tak menyentuh sang putri sebelum tiba di kerajaan Aceh. Sang sultan pun menyetujui permintaan itu. Di sisi lain, ia meminta adiknya untuk menyiapkan kemenyan, segenggam beras, dan sebutir telur ayam. Ia memerintahkan sang adik untuk membakar kemenyan, kemudian menaburkan beras dan telur di Tanjung Jambu Air. Tak lupa, sang putri juga harus menyebutkan nama Mambang Yazid sebanyak 3 kali. Setelah menyebutkan pesan terakhir yang disetujui oleh Putri Hijau dan Sultan Mukhayat Syah itu, Mambang Yazid pun menghilang. Setelah menuju ke kerajaan Aceh, tak lama kemudian Sultan Mukhayat Syah bersama pasukannya berlayar di Sungai Deli. Tak lupa, Putri Hijau dimasukkan ke dalam sebuah kotak kaca. Kemudian ketika mereka tiba di Tanjung Jambu Air, sang putri keluar dari peti kaca kemudian melakukan perintah abangnya. Setelah menabur beras dan telur, sang putri pun menyebut nama kakak sulungnya sebanyak 3 kali, yaitu Mambang Yazid, Mambang Yazid, Mambang Yazid. Datanglah abangku, ucap sang putri. Mendadak air sungai yang awalnya tenang langsung bergemuruh. Langit siang hari yang awalnya terang menjadi gelap dan petir saling menyambar bersautan seolah-olah akan turun badai. Saat itu terjadilah Putri Hijau kembali masuk ke dalam peti kaca. Tak lama kemudian muncullah seekor naga dari dalam sungai. Naga tersebut rupanya merupakan jelmaan dari Mambang Yazid. Sang naga kemudian mengamuk dan mengantamkan ekornya hingga kapal terbelah menjadi 2 dan karam. Meski demikian, Sultan Mukhayat Syah masih bisa diselamatkan. Dalam keadaan kacau itu, peti kaca yang berisi Putri Hijau terlempar dari kapal dan terapung-apung di permukaan sungai. Dalam keadaan kacau itu, peti kaca yang berisi Putri Hijau pun terlempar dari kapal dan terapung-apung di permukaan sungai. Sang naga jelmaan Mambang Yazid kemudian mengangkat peti tersebut dan membawa pergi jauh hingga ke Selat Melaka. Gerakan yang sangat cepat tersebut membuat Sultan Aceh pun tak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya bisa termenung dan mengenang Putri Hijau yang hampir saja menjadi istrinya. Mungkin itu sajalah cerita rakyat Putri Hijau yang bisa saya sampaikan. Baik, adapun pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita rakyat Putri Hijau ialah jangan terlalu mudah atau cepat dalam mengambil keputusan. Seperti yang dilakukan Sultan Aceh tadi yang langsung marah ketika ditolak. Kemudian ketika kita melakukan kegagalan, janganlah putus asa, lakukan usaha sebaik-baik mungkin untuk mendapatkan kesuksesan ataupun sesuatu yang ingin dicapai. Mungkin sekianlah video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.